Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahru Niam dari Prodi D3 Teknik Elektronika Politeknik Harapan Bersama Tegal. Saya mengajar mata kuliah mikrokontroler dengan bobot SKS 3 SKS. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2023. Berikut saya sampaikan RPS dari mata kuliah mikrokontroler. Capaian pembelajaran dari mata kuliah mikro ini, yang pertama yaitu ada capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi atau program studi, dan ada CPL mata kuliah. Pada CPL mata kuliah ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang mikrokontroler. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu melaksanakan troubleshoot aplikasi mikrokontroler. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa akan mampu melakukan perancangan aplikasi mikrokontroler. Itu CPL dari mata kuliah ini. Kemudian sistem penilaian. Pada sistem penilaian mata kuliah ini, yang pertama yaitu absensi. Absensi memiliki bobot 10%, laporan praktikum dan tugas itu 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Kemudian buku yang kita gunakan atau sebagai pegangan yaitu dengan judul Mudah Belajar Mikrokontroler Arduino, karangan dari M. Fajar Wicaksono. Kemudian sebagai pendukung yaitu buku dengan judul Pemrograman Arduino dan Android, karangan dari Abdul Qadir. Media pembelajarannya saya menggunakan cara ceramah dan praktikum. Kemudian dalam satu semester ini ada 16 pertemuan. Yang pertemuan pertama yaitu pendahuluan. Di sini saya menjelaskan tentang mikrokontroler. Kemudian pertemuan kedua itu pemrograman mikrokontroler, yaitu pemrograman yang akan digunakan untuk memprogram mikro. Pada pertemuan ketiga yaitu praktikum aplikasi mikro dengan LED. Kemudian pertemuan keempat aplikasi mikro dengan push button. Pertemuan kelima yaitu praktikum mikro dengan LCD. Pertemuan keenam aplikasi mikro dengan motor DC. Dan pertemuan ke-7 yaitu praktikum mikro dengan 7 segmen. Kemudian pada pertemuan ke-8 yaitu UTS. Pada pertemuan ke-9 yaitu praktikum mikro dengan relay. Pada pertemuan ke-10 yaitu praktikum mikro dengan LDR. Pada pertemuan ke-11 yaitu praktikum mikro dengan sensor suhu DHT11. Kemudian pada pertemuan ke-12 aplikasi mikro dengan sensor suhu LM35. Dan pada pertemuan ke-13 yaitu praktikum mikrokontroler dengan sensor PIR. Pertemuan ke-14 yaitu praktikum mikro dengan sensor ultrasonik. Dan pada pertemuan ke-15 yaitu praktikum mikro dengan infrared. Kemudian pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-16 yaitu UAS. Itu merupakan RPS mata kuliah mikrokontroler. Kemudian pada awal pertemuan saya juga menyampaikan kontrak perkuliahan. Nah, pada kontrak perkuliahan itu terdiri dari beberapa poin, yaitu mata kuliah yang diajarkan, deskripsi mata kuliahnya, yaitu mata kuliah itu nanti mempelajari siapa saja, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian ada kemampuan akhir yang diharapkan, strategi perkuliahan, kemudian buku yang digunakan, kemudian ada tugas. Nah, tugas ini ada tugas
mata kuliah, misalkan membuat proyek dan ada tugas pembuatan laporan praktikum. Dan kriteria penilaian, kriteria penilaian ini absensinya itu berbobot 10%, laporan praktikum dan tugas itu 30%, UTS 30% dan UAS 30%. Nah, terus pada poin berikutnya yaitu untuk mempermudah komunikasi, saya menyampaikan nomor HP ke mahasiswa dan juga email. Dan juga pada kontrak perkuliahan ini juga saya sampaikan jadwal pertemuan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke 16, sama seperti yang ada di RPS. Pada kontrak perkuliahan ini juga saya menyampaikan tata tertib perkuliahan dan konsekuensinya. Misalkan tata tertibnya itu perkuliahan, keterlambatan perkuliahan atau kehadirannya itu jumlah kehadiran minimal 75%. Pada kontrak perkuliahan ini kemudian ditandatangani perwakilan dari mahasiswa, dosen pengampu dan mengetahui ketua program studi. Berikut rekaman dari mata kuliah mikrocontroller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita lanjutkan praktikum, ya. Untuk materi minggu kemarin itu kita bicara masalah LDR. Sudah jelas ya? Apa ada yang mau ditanyakan tentang LDR? Ada yang tahu tentang LDR? LDR apa, Mas? Ya, tahu, Pak. LDR itu suatu jenis resistor yang peka terhadap cahaya. Jadi ya, oke. Untuk sistem kerjanya ada yang tahu? Wah, Ya, Mas. sistem kerja LDR itu tergantung pada intensitas cahaya. Ya. Tadi sudah jelas ya untuk materi yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Ya, Mbak, Mbak, gabung di sini kamu, Mbak. Oke. Sekarang berikutnya yaitu sensor suhu. Nah, sensor suhu. Jadi sensor suhu itu digunakan untuk mendeteksi suhu ruang. Yang akan kita pakai itu suhu ruang, ya. Dan saya sarankan untuk kalian itu setiap mata kuliah itu untuk diperhatikan, ya, untuk diamati dan dicermati sehingga kalian itu mendapat skill, ya, skill. Jadi diusahakan kalian itu memiliki skill di bidang elektronik karena sebagai modal untuk ketika lulus, ya, itu sangat penting. Walaupun cuma 1 atau 2 skill, misalkan ada skill programan atau skill menggambar atau skill tentang kontrol, nah itu sangat penting, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk sensor suhu. Saya sedikit menjelaskan tentang materi yang akan kita jelaskan, ya, akan kita praktekkan. Pertama itu sensor suhu. Dari sensor suhu itu kita kalian itu diharapkan bisa menjelaskan tentang sensor suhu, terus mengetahui fungsi dari sensor suhu dan bisa memprogram sensor suhu. Ya, jadi bisa menerangkan, bisa mengetahui fungsinya dan bisa memprogram. Nantinya bisa diimplementasikan untuk membuat aplikasi yang berhubungan dengan sensor suhu, ya. Oke. Mengapa sih kalian perlu tahu tentang sensor suhu? Karena apa? Di industri itu banyak menerapkan
teknologi yang menggunakan sensor suhu untuk mendeteksi sensor suhu. Misalkan untuk ruangan, ruang server itu sangat membutuhkan sensor suhu. Untuk boiler juga dengan sensor suhu. Ya. Dan apa itu sensor suhu? Sensor suhu adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran panas menjadi besaran listrik. Ya kan? Kalau tadinya kan kalau suhu kan analog, kita deteksi, kita olah menjadi besaran digital, untuk mengetahui berapa suhu yang dideteksi. Ya, harus ada perubahan. Nah, yang kita akan gunakan itu sensor suhu DHT 11. Kita gunakan ini. Nah, ini rangkaiannya. Nanti kita lihat rangkai, punya rangkai sensornya. Pin, contohnya kalau yang ini kaki ini ke pin 2, ini pin pertama yang pin ini, nanti ke pin yang sini, ke pin ini, gitu ya. Nah, nanti kita sampai tuh. Kemudian programnya ini programnya. Kalian juga bisa download di modul, ada programnya. Saya siapkan. Oke, ini programnya, program dari sensor suhunya. Nanti bisa membaca sensor suhu dengan derajat Celcius, satuan Celcius, dan sensor suhu dengan satuan Fahrenheit. Ada juga pembacaan tentang humidity atau kelembaban. Ini ya. Ini programnya. Oke, nah ini yang akan ditampilkan. Serial print itu untuk perintah menampilkan sensor. Oke, itu yang akan kita praktekkan di pertemuan kali ini. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan dari ini, ya Mas? Penerapan sensor suhu DHT 11 itu gimana ya Pak? Nah, penerapannya nanti itu digunakan ketika contohnya kalian mau memiliki peternakan ayam contohnya. Nah, di peternakan ayam itu kan membutuhkan suhu, ya kan? Membutuhkan suhu yang ideal, juga kelembabannya ideal, biar perkembangan dari misalkan ayam itu maksimal. Itu bisa perlu adanya monitoring suhu. Nah, bisa menggunakan aplikasi ini, sensor suhu dan kelembaban. Nah, mikro yang akan kita gunakan di sini itu mikro controller, modulnya Arduino Uno. Nah, itu contohnya untuk monitoring suhu peternakan ayam. Bisa juga untuk monitoring suhu dan kelembaban untuk jamur, jamur tiram. Nah, itu kan butuh kelembabannya terukur, ya kan, sama suhunya dipantau. Itu bisa terapkan di. Oke, ada lagi yang terangkan? Pak, untuk fungsi kaki sensor DHT 11 itu apa aja? Nah, kalau fungsi kakinya, nah, contoh ini gambar ini ya. Contoh ini sensor DHT 11 itu ada kakinya 4, ya kan? Pertama itu untuk PCC, nanti disambungkan ke mikro, berarti di pin PCC nya juga, di pin di PCC. Kemudian pin 2 itu fungsinya sebagai inputan data, ya, data masuk di pin 2 nya mikro. Kalau pin 3 ini kosong, nggak usah dipakai. Kalau yang pin 4 masuk ke ground, jadi nanti disambungkan groundnya mikro, itu ya. Sudah ya.
Cukup, ada lagi? Kalau nggak ada, silakan kalian mulai untuk praktikumnya. Untuk praktikumnya silakan tangkai dulu untuk ininya. Sensor suhunya. Berarti yang dibutuhkan sensor suhu, Arduino Uno, sama boardnya. Langsung dirun. Kalau misalkan belum ada library-nya, kalian bisa download dulu. Nah, download baru nanti di input di preference, pilih manager. Nah, nanti di input di. Jangan lupa untuk programnya nanti akhir program itu ada ininya, ada tanda petiknya. Kalau tidak ada biasanya nanti
pada bisa hasilnya berapa? Hasilnya 25 derajat Pak. untuk suhunya. Kalau yang kelembagaannya Kelembabannya 70. low ya. Oke, berarti udah ada tes. Untuk selanjutnya berarti nanti penerapan dari suhu ini itu bisa digunakan di yang tadi saya jelaskan di monitor di bidang peternakan, kan? Saya di petani jamur itu juga perlu aplikasi untuk monitoring. Kemudian di server juga butuh monitoring suhu karena kalau misalkan terlalu panas servernya akan di laboratorium terutama di elektronika juga perlu monitoring suhu karena kalau misalkan nanti kelembaban atau suhunya terlalu tinggi atau terlalu lembab komponen-komponen itu bisa karena korosi yang bisa mengakibatkan komponen itu jadi error atau menurun kualitas itu ya. Dan untuk laporan dari hasil praktikum ini nanti kalian bisa isi, harus dibuat laporannya dan dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk laporannya, untuk modulnya kalian bisa di-download di portal Sinau. Ya, ada yang menanyakan untuk pertemuan kali ini? Sudah ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita tunggu lagi minggu depan praktikum selanjutnya, yaitu praktikum field sensor perang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.